Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, pada lanjutan video tentang pembelajaran dasar-dasar VBA Excel, seperti yang sudah kita buat di video kedua kemarin ya. Nah, sekarang di video ketiga ini kita akan lanjut untuk pembuatan atau melanjutkan lagi dari apa yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita kemarin sudah membuat form untuk menginput data ke dalam tabel sini ya. Nah, untuk formnya itu kemarin bentuknya seperti ini ya. Jadi teman-teman mungkin sudah bisa untuk masuk ke developer, Visual Basic ya. Nah, di sini teman-teman bisa untuk melihat ya form yang sudah kita buat kemarin seperti ini gitu. Nah, di sini kita akan lanjutkan lagi untuk memasukkan tools atau objek yang lain ya, yaitu di sini kan ketika kita jalankan kayak gini, terus kita masukkan data dari form ke dalam ke dalam tabel, itu kan kita tidak bisa melihat data di dalam tabel ini di formnya gitu. Jadi di sini tuh kita nggak bisa melihat data yang udah kita masukkan gitu. Jadi di form ini tidak dipakai untuk menampilkan data dari sheet ke dalam form. Nah, sekarang kita mau bikin tools atau kita mau bikin fitur yang lain lagi supaya data di di sheet ini tuh bisa masuk di dalam user form sini gitu. Nah, tujuannya apa kita menampilkan data dari sheet ke dalam user form ini? Nanti tujuannya itu ada banyak ya. Jadi kita bisa, kalau sudah datanya itu masuk ke dalam user form yang tabel ini, itu kita bisa yang pertama ya, kita bisa melakukan update data ya dengan mudah. Jadi kita bisa memilih data yang mau kita update, yang pertama. Yang kedua, kita bisa menghapus data ya. Terus yang ketiga, kita bisa melakukan pencarian data. Oke, jadi ada beberapa manfaat kalau misalnya kita masukkan data dari sheet ke dalam user form. Nah, untuk memasukkan ya dari sheet ke dalam user form, nah di sini kita akan modif dulu ya untuk user formnya ini, karena mau kita tambahkan objek yang lain maka kita modif dulu. Jadi ini modifnya itu kita panjangin gini misalnya ya, nah kayak gini. Ini simple aja. Terus ini saya tarik ke samping. Nah seperti ini. Jadi ID pegawai saya pendekin. Seperti ini juga sama, saya taruh sini. Oke, nah terus di dalam user form sini, itu kita masukkan objek ya. Objeknya itu sekarang untuk memasukkan atau sebagai tabel di dalam user formnya kita menggunakan list box. Itu yang paling gampang. Nah, di sini kita ada list box ya, diklik, masukkan, tambahkan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini ya, nah ini kita akan atur ya. Kita akan atur untuk list box-nya ini seperti biasa ya. Pertama di sini kita kasih nama dulu untuk objek ini di bagian bawah sini ya, properties. Jadi untuk mengubah nama objeknya kita menggunakan properties. Di bagian ringnya kita ganti menjadi, nah karena ini dia list box ya, ini list box, maka di sini kita kasihnya itu atau kita kasih namanya itu misalnya tabel. Nah kayak gini. Artinya list box itu kan berupa tabel ya. Jadi di sini kebiasaan saya itu pasti saya kasih nama tabel. Nah nanti tabel-tabel apa gitu ya, terserah kita mau ngasih nama tabel apa gitu. Nah karena di sini tabelnya dipakai untuk menyimpan data pegawai, maka saya kasih nama tabel pegawai. Oke, seperti itu. Nah ini pengaturan pertama yang kita buat di dalam list box-nya ya. Yang kedua di bagian border style, ini kita ubah menjadi single. Oke, seperti ini. Lalu di bagian column count ya, di bagian bound column ini tetap aja biarkan jadi 1 aja. Terus di bagian column count ini yang kita harus ubah. Column count itu adalah jumlah kolom yang akan kita masukkan ke dalam list box-nya ada berapa. Nah, jumlah kolom ini ya, jumlah kolom ini itu harus sesuai dengan jumlah kolom yang ada di sheet kita. Contoh ini kita buka sheetnya. Nah ini kita punya ada 1, 2, 3, 4 kolom. Jadi di dalam kolom count ini kita masukkan ada 4.
Oke, seperti ini. Terus di bagian kolom head-nya, ini kan terpilih false. Fungsi dari kolom head ini adalah kita akan menampilkan judul kolom dari tabel yang kita masukkan. Nah, di sini kan dia nggak ada judulnya masih. Kalau kita pilih dari false jadi true, maka dia muncul kotak-kotak untuk tempat judul nanti, seperti itu. Lalu di sini ada kolom width. Nah, kolom width ini kita pakai untuk mengatur lebar masing-masing kolom ini, gitu ya. Nah, untuk yang kolom pertama kan ini diisi oleh nomor ya. Lalu ID, nama pegawai, jenis kelamin. Nah, nomor itu kan kecil aja. Jadi cara mengatur lebar kolomnya itu kita masuk di sini, kita ketik 30. Artinya kolom pertama itu nanti isinya 30 ya, lebarnya gitu. Terus titik koma, terus kolom kedua kan isinya ID pegawai. Nah, ID pegawai itu kita kasih misalnya 100 ya, misalnya aja. Titik koma lagi nama. Nah, nama itu kan biasanya kan panjang ya. Kita isi misalnya 150. Lalu terakhir jenis kelamin ya, ini kita isi aja 100. Nah, ini. Kalau saya tekan enter. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau misalnya ini lebih panjang ya, namanya kok pendek, berarti di sini kita tambahkan. Misalnya menjadi 250. Nah, maka seperti ini hasilnya. Jadi ini untuk nomor, lalu untuk ID, nama, jenis kelamin, seperti itu. Oke, nah kalau sudah, nah di sini kita akan buatkan perintah ya untuk memasukkan data. Jadi ketika kita jalankan begini, maka data yang ada di sini itu masuk ke sini ya. Nah, ini kita atur dulu bordernya biar sama dengan yang atas. Di bagian border color ini kita pilih yang ini. Nah, itu. Biar sama maksudnya ya. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita akan bikin coding supaya ketika pertama kali kita jalankan formnya, maka data yang ada di dalam sini itu masuk ke dalam list box ini ya. Nah, caranya di sini saya sudah menyiapkan coding ya. Nanti tinggal kita copy, cuman akan saya jelaskan juga untuk gimana cara penggunaan coding itu. Nah, ini dia coding dasar ya. Ini sudah saya siapkan. Oke, nah di sini kita akan cari. Nah, ini dia nomor 2 ya. Ada coding menampilkan data ke dalam user form. Nah, ini kita akan copy ya. Kita akan copy seperti ini. Oke, terus di sini kita masukkan ke dalam VBA-nya. Jadi teman-teman tinggal klik aja ya di sini di formnya, klik kanan, pilih view kode. Nah, sudah ada kode yang pernah kita buat sebelumnya ya. Oke, di sini kita tinggal paste di paling bawah sini aja. Paste. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini namanya adalah private sub ambil data. Jadi ini adalah coding yang kita pakai untuk menampilkan data dari sheet ke dalam user form ya. Nah, sini. Cuman coding ini itu belum jadi ya. Ini masih berupa template. Harus disesuaikan gitu. Nah, pertama di sini untuk perintahnya itu kita menggunakan private sub ambil data. Nah, ambil data ini itu adalah nama perintahnya. Jadi bisa diganti dengan nama-nama yang lain. Nah, karena di sini kasusnya saya gunakan untuk mengambil data pegawai, maka di sini saya ganti menjadi misalnya ambil pegawai. Nah, seperti itu. Terus di bagian bawah sini ada variabel ya yang dipakai untuk membuat sebuah penyimpan nilai ya. Jadi ada dim di mahasiswa as long. Jadi di mahasiswa ini nanti digunakan untuk menyimpan data nilai. Nah, cuman yang karena kita itu data yang mau kita ambil adalah data untuk pegawai ya, bukan mahasiswa. Nah, maka di sini kita ganti DB mahasiswa, kita ubah menjadi misalnya DB pegawai. Jadi nama ini bebas ya. Anda karang saja nggak apa-apa, yang penting jangan sampai sama dengan nama-nama objek yang sudah kita masukkan sebelumnya gitu. Terus ini, jadi dim DB pegawai ini kita pakai untuk menghitung ada berapa sih jumlah pegawai yang ada gitu. Di bagian bawahnya ada dim arrow as long, jadi long dan long variabelnya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa long itu adalah sebuah tipe data yang dipakai untuk menyimpan nilai ya. Nah, di sini dim arrow ini fungsinya adalah untuk mengetahui. Jadi di dalam DB pegawai ini nanti kan tadi saya bilang dipakai untuk menghitung berapa jumlah pegawainya. Nah, kalau arrow ini itu dipakai untuk mengetahui
di baris berapakah pegawai itu berada terakhir. Jadi di baris keberapa data pegawai terakhir berada. Misalnya ada pegawai itu 10. Nah, pegawai ke-10 itu ada di baris ke-20 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi Airo ini berfungsi untuk mendeteksi di mana data pegawai terakhir itu di baris keberapa gitu. Nah, makanya di sini tuh ada perintah lagi ya untuk variabel Airo-nya seperti ini. Jadi Airo itu seed data. Nah, seed data ini itu kita harus ganti dengan seed 1 ya. Nah, ini kenapa kok seed 1? Karena memang data kita itu di seed 1. Jadi saya ketik di sini seed 1 seperti itu. Terus di sini ada .rank kolom data awal. Nah, kolom data awal ini itu kita mengacu pada kolom awal ini. Jadi kita itu punya tabel seperti ini dari A sampai D. Kolom data awalnya itu adalah kolom A. Nah, maka di dalam coding ini kita ganti menjadi kolom A. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman itu kolomnya bukan berada di kolom A pertama, atau misalnya di kolom C, ya maka yang diketik ini bukan kolom A, tapi kolom C. Itu yang ini. Nah, habis itu sudah ya, jadi nggak ada lagi yang kita ganti gitu. Nah, jadi coding ini akan mendeteksi atau akan menghasilkan baris terakhir di mana data pegawai terakhir tersimpan gitu maksudnya. Terus untuk yang DB mahasiswa, ini kan kita ganti jadi ini ya sekarang. Jadi kita ganti juga ini. Tinggal kita copy ini, masukkan ke sini. Jadi harus sama ini. Jangan sampai beda. Kalau beda dia nggak mau. Nah, jadi DB pegawai ini itu dipakai untuk menentukan atau untuk menghitung ada berapa jumlah pegawai yang ada. Makanya di sini kita menggunakan perintah sebuah fungsi di Excel ya. Kita menggunakan fungsinya konta. Jadi awalnya adalah application.worksheet function. Jadi worksheet function itu adalah kita memanggil atau menggunakan perintah di sheet-nya dengan nama konta. Nah, di sini sheet data. Sheet data itu kita pakai atau kita ganti menjadi sheet 1 gitu. Terus .rank. Nah, di sini ada sel data awal. Sel data awal itu kita mengacu pada sini. Nah, ini tadi. Jadi di sini itu ada sel data awal bisa di bagian sel A6 ya. Maka di coding sini kita ganti jadi A6 seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya punya teman-teman itu nggak di kolom A tapi di kolom C, ya berarti di sini bukan A6 ya, tapi C6 gitu. Nah, di sel akhir ini kita ketik A juga. A misalnya 100.000. Artinya nanti kita mengasumsikan bahwa data pegawai kita itu bisa mencapai baris ke 100.000 gitu maksudnya. Kalau misalnya kurang ya tambahkan aja ya sendiri untuk berapa nilai, berapa banyak jumlah datanya gitu. Terus di bagian bawah sini juga sama. Ini karena sudah diganti, maka kita ganti juga lewat ini ya. Paste di sini gitu. Nah, kalau sudah di bagian bawah sini ada keterangan nama form. Nama form itu adalah nama form tempat di mana tabel data atau listbox kita berada. Nah, karena kita mau mengisi listbox yang ini, dan kebetulan, ya, coding yang kita buat sekarang itu satu form dengan listbox-nya ini, maka kita bisa nih, memasukkan nama formnya boleh. Contoh, di sini kita masukkan form pegawai. Nah, kayak gitu, nggak masalah. Atau, bisa juga kita ganti menjadi me. Nah, itu kalau misalnya mau singkat, ya. Oke, nah di sini kita cukup ganti pakai me aja. Terus di sini ada nama listbox. Nah, nama listbox ini tadi yaitu nama listbox dari sini. Namanya adalah tabel pegawai. Nah, maka di sini kita ganti jadi tabel pegawai. Nah, ini. .row source sama dengan kosong. Nah, artinya itu gini. Ya, membaca dari coding itu gini artinya. iRow ini fungsinya adalah untuk menentukan baris keberapa data terakhir. Contoh, misalnya ya. Di sini dia itu baris terakhir di bagian baris 8. Maka nanti di bagian iRow sini dia akan menghasilkan nilai 8. Nah, ini hasilnya untuk yang ini gitu. Ya, jadi 8 hasilnya ini. Nah, di bagian ini, di bagian data pegawai, ini akan menghitung ada berapa jumlah pegawai dari sel A6 sampai dengan A100.000 misalnya. Oh, ternyata sini ada dari A6 sampai dengan A100.000 itu ada 1, 2, 3 data. Ini nanti akan menghasilkan
datanya adalah 3. Nah, gitu. Jadi hasilnya sama dengan 3. Ini cuma keterangan ya. Jadi ini sekali lagi hanya sebuah keterangan untuk melihat berapa hasilnya. Nah, di bagian bawah sini ada perintah if DB pegawai. Berarti jika nilai DB pegawai gitu. Jadi jika DB pegawai nilainya sama dengan 0, maka di bagian list box atau tabel data tadi, tabel pegawai tadi ya, itu isinya kosong karena 0 hitungan ini. Kalau 0 ya. Tapi kalau tidak 0, else artinya selain itu ya, maka ini perintahnya yang masuk gitu. Jadi kalau dia itu isinya 0 yang dihitung tadi, maka di sini dia kosong. Tapi kalau misalnya dia ada, maka di sini muncul datanya gitu. Maka di sini kita ganti jadi me juga sama dengan atas ini. Ini kita ganti jadi tabel pegawai. Nah, gitu. .row source, nah ini sama dengan nama sheet. Nah, nama sheet ini karena kita mau mengisi data untuk di tabel pegawainya, nama sheetnya itu kita ngambil dari sini, yaitu data. Nah, di sini kita ketik data gitu. Data ini kita ambil dari nama sheet ini ya, dari captionnya, bukan sheet 1 tapi captionnya ya. Nah, data ini. Terus di sampingnya ada sel data awal. Nah, sel data awal itu adalah di ini, sel data awalnya. Itu A6. Kita ganti jadi A6 seperti ini. Nah, kolom terakhir ini adalah kolom yang ini. Kolom A, B, C, D. Jadi kolom D adalah kolom terakhir. Maka di sini kita masukkan kolom D. Nah, iRow akan ngambil hasil dari sini. Nah, karena hasilnya 8, maka nanti yang dimasukkan ke dalam list box itu adalah dari A6 sampai dengan D8 gitu. Oke, nah sekarang kita coba ya, kita jalankan. Oke, nah ini dia kosong masih. Kenapa? Karena perintah yang tadi kita buat itu belum kita daftarkan ke dalam user form inisial sini. Ingat, ketika kita mau menampilkan data dari sheet ke dalam user form melalui list box, maka kita harus membuat sebuah perintah di dalam user form inisial sini. Nah, perintahnya itu kita adalah memanggil perintah private sub ambil pegawai ini. Bagaimana caranya? Cukup ketik seperti ini. Call ambil pegawai, enter. Artinya perintah ini akan memanggil perintah di bawahnya sini gitu. Jadi kalau kita jalankan, nah hasilnya muncul kayak gini tuh. Ya. Oke. Nah, kalau sudah muncul, kita bisa sekarang untuk melakukan pemrosesan data. Entah itu kita mau menghapus atau kita mau mengupdate gitu. Nah, sekarang kita akan membuat perintah untuk menghapus dulu ya. Nah, di sini sudah ada tombol save, cancel. Cancel saya singkirkan dulu, saya taruh di paling di belakang sini ya. Terus ini saya copy, saya paste, saya taruh di sini. Oke, ini saya kasih nama misalnya delete. Nah, gitu. Nah, untuk di bagian delete, di bagian name-nya saya kasih nama cmd delete. Oke, di sini cmd save, cmd delete. Nah, tambahkan satu buah text box lagi ya, ini kita copy dari sini. Oke, taruh sini. Nah, text box ini berfungsi untuk melihat atau untuk memilih nomor data berapa yang nanti data itu mau kita hapus gitu ya. Oke, nah di sini karena ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan nomor, maka di bagian name-nya kita ganti menjadi txt nomor. Oke, nah di sini setelah selesai di bagian txt nomor ya, nah kita masukkan lagi di sini codingnya. Nah, codingnya di sini nanti akan saya kasih ya, codingnya ini nanti biar Anda pelajari juga. Nah, di sini yaitu ini codingnya. Coding memilih data dari list box ke dalam text box gitu. Nah, di sini kita masukkan ya, atau kita buat ya. Jadi ketika nanti caranya gini nih. Kita jalankan gini, terus kita klik 2 kali datanya,
maka datanya itu akan masuk ke atas sini dan ke sini untuk nomornya gitu. Nah, cara membuatnya caranya gini. Ini diklik ya, klik 2 kali langsung boleh, atau klik kanan pilih view kode. Oke. Nah, muncul nih prosedur atau tombol untuk memilih data menggunakan list box dengan nama tabel pegawai yang cara kerjanya itu diklik sekali. Nah, kita nggak mau pakai single klik, tapi kita maunya pakai double klik. Makanya di sini kita ganti di prosedur sini ya. Kita klik, pilih DBL klik. Nah, ini kita hapus. Kita hapus ya. Ini double klik. Nah, kita ketik perintahnya sekarang. Kita ketik di sini misalnya ketik 1 ya, atau langsung aja deh. Di sini kita ketik, pertama kita mau mengisi yang bagian nomor dulu ini. Ya, kita akan mengisi di bagian nomor. Jadi kalau kita mengklik 2 kali di sini, maka nomor akan terisi dengan data nomor ini gitu. Oke, nah di sini kita ketik me.txt nomor, nah ini .value sama dengan tabel pegawai .value. Nah, artinya txt nomor akan diisi dengan data di tabel pegawai kolom pertama. Jadi kolom pertama itu dia nilainya adalah value. Artinya ini kan kolom pertama ya, kolom pertama, kedua, ketiga, keempat itu secara logikanya. Tapi di dalam VBA Excel membaca kolom ini itu enggak dari 1 tapi dari 0. Jadi ini kolom ke 0, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Nah, kolom ke 0 itu sama dengan value ya. Makanya di sini itu dia pakai value. Nah, hasilnya ketika kita jalankan klik 2 kali, nah muncul angka 1 di sini. Angka 2, angka 3. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu di sini ya. Nah, sekarang kita mengisi yang di bagian ID. Jadi kita ketik lagi me.txt id pegawai.value sama dengan me.tabel pegawai.kolom. Nah, sekarang bukan lagi pakai value, tapi pakai kolom karena kita mau mengambil data di kolom ke-1. Kolom pertama adalah 0 ya, atau value. Kolom ke-2 adalah kolom 1. Maka di sini kita ketik 1. Oke, seperti itu. Maka di sini kalau kita jalankan, klik 2 kali, ini terisi. Ini terisi ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut sampai dengan yang di bagian jenis kelamin ya. me.txt nama.value sama dengan me.tabel pegawai.kolom, sekarang 2 berarti. Oke. Nah, terakhir kita tinggal copy ini boleh ya. Paste. Ini kita ganti jadi txt. Ini kok txt lagi. Sorry. cb, ya jenis kelamin ya itu ya. Di sini kita ganti jadi 3. Nah, sekarang kalau kita klik 2 kali, nah terisi udah. Semua terisi. Artinya di sini kita bisa untuk menghapusnya nanti ya. Oke, nah cuman di sini ketika ini sudah selesai, kita jalankan lagi misalnya dengan kondisi belum terpilih, ternyata kita mengkliknya di area luar sini yang bukan datanya ya, maka muncul error nih. Nah, kayak gini. Kenapa ya? Karena yang kita pilih itu bukan datanya, tapi list box yang tidak ada datanya. Nah, untuk mengatasi hal ini ya, kita cukup klik N saja dulu, lalu kembali lagi ke perintahnya sini ya, 2 kali. Ketik di bagian atasnya, kita akan membuat error handling. Jadi error handling itu adalah sebuah perintah yang kita gunakan untuk mengalihkan error menjadi pesan gitu. Kita ketik on error go to Excel VBA. Oke, nah nama ini boleh mengarang ya, bebas, yang penting nggak boleh pakai spasi. Terus di paling bawah ketik lagi exit sub, terus ketik lagi di sini ada penambahan lagi, ada Excel VBA. Jadi yang diketik di sini Anda ketik lagi di bagian bawah. Terus jangan lupa titik 2. Di sini kita ketik call MSG box, buka kurung, ketik 2, kasih di situ pesannya adalah harap pilih data pada tabel data. Ketik 2, VB information, ketik 2, pilih data. Nah, seperti ini.
Nah, seperti itu. Jadi kalau kita klik di area luar sini, maka dia nggak lagi jadi error, tapi jadi pesan ya. Nah, kayak gini. Kalau kita klik di sini, ya dia baru mau gitu. Oke. Nah, kalau sudah terpilih kayak gini, ya maka di sini kita akan coba untuk menghidupkan tombol delete. Nah, di sini tombol delete-nya kita ambil, nah ini ya, ini loading delete-nya. Nah, kita copy ini. Nanti saya jelaskan juga ya untuk pembacaannya gitu. Kita copy. Nah, di sini kita klik kanan tombol delete, pilih view kode, lalu kita paste di sini. Nah, gitu. Oke, untuk codingnya ya di sini ada perintah pertama if me.nama textbox nomor.value sama dengan 0, dan artinya jadi kita harus memasukkan ya. Jadi gini. Kalau kita klik, nah gini, ya ini kan belum ada ya. Jadi dia itu bisa diklik kalau misalnya datanya udah dipilih, tapi kalau belum dipilih maka dia nggak mau dihapus gitu. Nah, maka di sini kita masukkan nama textbox nomor, itu berarti kita ngambil dari sini karena kita mengacunya pada textbox nomor ya. Ini kita ganti jadi txt nomor. Nah, ini dia. Artinya nanti kalau textbox nomor itu 0, maka ya kita belum memilih data gitu. Makanya di sini muncul pesan pilih data pada tabel data. Jadi pesannya adalah hapus data di dunia. Oke, seperti itu. Lalu else selain itu artinya berarti kita sudah memilih ya. Maka di sini untuk else-nya muncul pesan ya, muncul pesan select case sampai dengan end select. Jadi dari select case sampai dengan end select ini adalah perintah untuk membuat pesan yang nanti muncul dua tombol pilihan yes dan no. Nah, di sini akan dibuatkan pesan pertama adalah Anda akan menghapus data ya. Terus pesan kedua itu adalah apakah Anda yakin gitu ya. Nanti di dalam pesan ini akan muncul dua tombol yaitu VB yes no. Ya. Nah, di sini kalau misalnya kita pilih yang no nanti, maka dia tidak jadi dihapus atau dia keluar exit sub. Tapi kalau misalnya pilih yes, maka akan dihapus. Nah, di sini untuk perintah menghapusnya, untuk yang ini ya Anda nggak usah ubah-ubah lagi kecuali mau ngubah pesannya ini gitu. Jadi silakan diganti. Jadi yang dituntut tanda kutip ini bisa Anda ganti. Nah, ini. Oke. Nah, terus kalau sudah selesai, berarti di sini kita akan ubah di sini ya. Pertama nama listbox ini kita ganti jadi tabel pegawai. Oke, di sini kita ganti row source jadi value. Nah, artinya ini adalah nanti dia akan membuang data yang dipilih. Jadi tidak ada data yang dipilih karena sudah dihapus gitu maksudnya. Terus di sini ada me.txt nomor, ini tadi didapat dari atas ini ya. Jadi harus sama dengan yang atas data ini. Jadi di txt nomor akan juga dihapus. Terus sheet1.select. Nah, sheet1 ini adalah sheet di mana data itu mau dihapus. Nah, kebetulan memang di sini data kita di sheet1, jadi nggak usah diganti ini sheet1-nya. Jadi sheet1 adalah sheet di mana data mau dihapus gitu. Terus di bagian sini ada selection.entire.delete. Jadi data yang atau sel yang terpilih di sini ya nanti ketika kita memilih data itu akan dijadikan bahan untuk atau dijadikan data yang akan dihapus gitu maksudnya. Nah, setelah terhapus maka kita memanggil lagi kalau ambil data. Nah, ambil data itu didapat dari yang tadi. Nah, ini diambil pegawai. Nah, ini kita copy masukkan di sini. Artinya apa? Ya supaya setelah dihapus datanya itu diupdate kembali gitu maksudnya jumlahnya gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada sheet1.select. Ini berarti kembali lagi ke sheet 1 gitu. Maksudnya gimana sih? Di sini sheet 1, di sini sheet 1. Kalau misalnya yang dihapus, ya contohnya gini. Sheet yang mau kita punya dua sheet misalnya, yaitu sheet data sama sheet menu. Ternyata di sini sheet datanya ada di sheet 2, sheet menu di sheet 1. Nah, artinya nanti kita mau menghapus berarti kan sheet 2. Berarti di sini kita ganti sheet 2. Terus setelah terhapus nanti maka sheet yang aktif adalah kembali ke sheet 1 yaitu sheet menu gitu maksudnya. Jadi ini berpindah ke sheet mana untuk yang aktif gitu maksudnya. Oke, kalau sudah, nah di sini perlu kita tambahkan lagi ya karena harusnya di sini ketika kita klik 2 kali, nah ini maka dia pun juga terpilih data yang kita klik di sini gitu. Nah, yang mana datanya atau yang mana perintahnya? Nah, di sini ada ya, yaitu yang ini. Nah, ini. Coding memilih data dari listbox ya ke textbox. Nah, ini kita copy. Yang kita copy itu cukup ini aja dulu. Nah, ini ya. Nanti akan saya bagikan codingnya. Oke, copy.
lalu saya taruh di sini ya. Nah, ini kita letakkan di bawahnya on error. Oke, nah ini dia. Lalu di bagian sini lagi kita copy, yaitu yang di sini. Nah, ini. Nah, naruhnya itu di paling bawah sini ya, di atasnya exit sub paste. Oke. Nah, ini kita harus edit. Nah, pertama di sini ada sheet1.select. Ini sudah pas karena memang data kita itu di sheet 1 ya. Terus di sumber data itu ada sheet, nama sheet data. Nah, nama sheet data kita itu namanya data. Jadi kita ketik atau kita ganti jadi data. Lalu di bagian bawah juga sama. Data juga. Terus ini kolom A ya, karena memang kolom pertama kita adalah kolom A di sini untuk datanya. Jadi di sini itu dia tetap kolom A gitu. Terus di bagian sini ada sel data awal. Jadi di dalam sheet data itu ada ring dengan sel data awalnya itu adalah A6 kan berarti ya. Berarti sini ada A6 gitu. Terus kolom data awal berarti maksudnya adalah kolom data awal itu kita punya tabel. Tabel ini punya kolom. Nah, kolom data awalnya apa? Ya kolom A juga gitu. Berarti di sini kita masukkan A juga. Oke. Nah, kalau yang tadi sudah jelas ya, ini dim sumber data, sel aktif as long. Nah, ini adalah perintah untuk membuat sebuah variabel dengan nama sumber data dan sel aktif yang kedua variabel itu kita pakai untuk menyimpan angka. Nah, sumber data di sini sama dengan yang tadi ya. Itu mencari baris ke berapa datanya gitu. Terus di sini ada find what. Ini kita masukkan ini ya. Masukkan nama textbox yang kita pakai sebagai acuan menghapus, yaitu tadi adalah ini txt nomor gitu ya. Nah, di kasus-kasus yang lain nanti ketika Anda bikin ini juga harus ada ini ya txt nomor ini supaya kita pakai untuk proses penghapusan data berdasarkan nomor datanya. Jadi harus ada ini gitu biar gampang gitu maksudnya. Nah, di sini berarti kita ganti menjadi txt nomor. Nah, ini aja sih ya. Nah, sisanya nggak usah diganti. Nah, sekarang kita cek. Kita jalankan. Kita klik 2 kali di sini. Tuh, terpilih ya. Nih. Nah, terpilih sel yang mau kita hapus nanti. Nah, kalau sudah, kita coba duplikat dulu ya. Kita copy dulu ini biar banyak isinya. Oke, terus kita coba lagi. Klik 2 kali ya, nomor 5 terisi ini. Klik delete. Oke, yes. Nah, hilang sudah. Berkurang ini, sisa 8 ya. Klik lagi 2 kali. Delete. Yes. Nah, ini berkurang. Nah, cuman di bagian sini ternyata belum hilang. Harusnya sudah clear ya kan. Harus bersih gitu. Nah, tambahkan lagi perintah di sini. Di delete-nya. Tambahkan di sini. Berarti me.txt id.value sama dengan petik 2 kali. Oke, me.txt nama.value sama dengan petik 2 kali. me.cb value sama dengan petik 2 kali. Nah, gitu. Kita coba lagi. Delete. Yes. Nah, dia udah bersih ya. Oke, seperti itu. Delete lagi. Yes. Nah, gitu. Klik lagi 2 kali, nggak jadi, di clear. Nah, ketika di cancel, ini nggak hilang, harusnya hilang ini. Plus ini nggak terpilih. Nah, artinya di sini kita harus menambahkan perintah di sini. Oke, berarti kita klik 2 kali, tambahkan di sini. me.tabel pegawai.value sama dengan petik 2 kali. me.txt nomor ya, ini .value sama dengan petik 2 kali. Oke, kita coba jalankan lagi, klik 2 kali, cancel. Nah, dia udah bersih. Nah, gitu. Oke, teman-teman, ya, demikian untuk video kali ini, yaitu penjelasan tentang bagaimana cara memasukkan listbox, ya, bagaimana cara mengatur listbox, bagaimana cara memasukkan data dari sheet ke dalam listbox, dan bagaimana cara menghapus data yang ada di dalam listbox. Itu sudah kita pelajari, ya. Kita akan sambung lagi video berikutnya di pertemuan selanjutnya, ya.
kemungkinan besok atau lusa ya. Terima kasih sekali lagi dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. We'll be right back.